kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dan melaksanakan diskusi yang akan kami laksanakan pada hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perorganisasian Perusahaan Bisnis. Kepada pemateri yang pertama, kami persilakan untuk membaca. Bagian yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah gambar struktur yang mengindikasikan gelar dan tiap posisi kepemimpinan dan hubungan dengan garis yang menunjukkan kepada siapa bertanggung jawab dan siapa yang memimpin perintah dalam setiap departemen. Yang kedua, pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Contoh organisasi bisnis, salah satunya adalah radio. Radio disebut dengan organisasi bisnis karena tujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyimpanan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Bentuk organisasi bisnis. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan perseorangan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, usaha perseorangan berizin, memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Misalnya, bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha. Yang kedua, usaha perseorangan yang tidak memiliki izin, misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang, kelontong, dan lain sebagainya. Persekutuan firman. Firman adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Firman harus didirikan dengan kata otentik yang dibuat dari muka notaris. Firman bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena 1. Tidak pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi. Sekutu-sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua, tidak keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Firman berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Selain itu merupakan pasal 26 dan pasal 31 KUHD. Firman juga dapat bubar sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Perseroan komaniter atau komaniter Venestoset atau CV. Perseroan komaniter atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas dulu disebut juga Nemlos Venestoset atau NV, adalah satuan badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kelima, koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seseorang demi kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ada 2 model koperasi. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan, sukarela, hibah, dan dana cadangan sisa hasil usaha. Yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank, penerbitan
atau surat utang lainnya, sumber lain yang sah. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Berikut BUMN, badan usaha milik negara atau perusahaan milik negara, merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Konsep dasar dalam struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi melibatkan 2 tahap. Tahap pertama adalah proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dalam organisasi dan merancang orang untuk menjalankannya. 3 bentuk wewenang dalam organisasi adalah 1. Wewenang ini mengalir ke atas dan ke bawah rantai komando. Yang kedua, wewenang staf adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian dan biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada manajer ini. Yang ketiga, wewenang komite dan kelompok. Wewenang ini diberikan kepada komite atau tim kerja yang terlibat dalam organisasi perusahaan sehari-hari. Berikut fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian berhubung dengan pertandaan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, termasuk di dalamnya menyangkut kegiatan terjadi dari sumber daya manusia yang terlibat dalam menjalankan suatu kegiatan atau program yang sudah direncanakan. Kedua, struktur organisasi fungsional. Pada struktur organisasi fungsional awalnya diciptakan oleh P.W. Taylor. Konsep ini asal-berasal dari adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan secara jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang. Ketiga, struktur garis dan staf. Sepertinya namanya struktur organisasi ini merupakan metode kombinasi yang dikembangkan oleh Harrington. Berikut fungsi manajemen. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai di masa datang. Berdasarkan rentang waktu pencapaian tujuan organisasi dapat dikelompokkan menjadi: pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan yang dibuat untuk jangka waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 5 tahun, dan merupakan panduan suatu organisasi akan berkembang dan menjadi perusahaan seperti apa. 2. Tujuan jangka menengah. Tujuan yang lebih cepat, waktu pencapaiannya dan biasanya merupakan penjabaran dari tujuan jangka panjang yang coba akan dicapai pada rentang waktu yang lebih singkat. Periode pelaksanaan biasanya 5 tahun. 3. Tujuan jangka pendek. Tujuan yang disusun untuk waktu kurang dari 1 tahun yang berhubungan dengan operasional rutin organisasi. Sarana manajemen ialah pencapaian tujuan dalam satu organisasi telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam proses manajemen diperlukan jumlah sarana atau alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sarana tersebut termodulasikan menjadi 6M, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia merupakan faktor terpenting dari manajemen karena subjek dari proses manajemen adalah manusia. Tujuan yang ditetapkan dalam manajemen dibuat oleh manusia dan proses pencapaian tujuan itu sendiri dijalankan oleh manusia. Kedua, money atau uang dibutuhkan untuk memperoleh sejumlah sumber daya ekonomi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan berbagai sumber ekonomi lainnya. Ketiga, metos atau metode dapat diartikan sebagai pendekatan atau tata cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Tata cara tersebut meliputi cara kerja manusia, cara penggunaan mesin, cara pengelolaan materi dan uang, serta sumber daya ekonomi lainnya yang digunakan selama proses manajemen berlangsung. 4. Masinis atau mesin dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, mempercepat proses produksi, serta meningkatkan proses kualitas dan kualitas hasil produksi. 5. Material atau materi
menjadi objek manajemen yang dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Materi atau bahan baku dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi. 6. Market atau pasar. Penguasaan pasar akan berdampak terhadap jangkauan luas pemasaran produk, volume penjualan produk, dan keberlangsungan proses produksi suatu produk, serta besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari hasil pemasaran produk hasil produk. Yang berikut peranan manajemen. Peranan manajemen untuk menjalankan aktivitas organisasi pada umumnya terdiri dari 3 peran utama, yaitu 1. Peran interpersonal. Peran interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Peran interpersonal meliputi 1. Figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai wakil perusahaan. Yang kedua, leader, yaitu manajer berperan sebagai pimpinan untuk mengacu kinerja karyawan. Yang ketiga, listen, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Yang kedua, peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Peran ini meliputi 1. Monitor. Kedua, disaminator. Yang ketiga, spokesperson. Yang keempat, peran pengambilan keputusan. Sebagai pimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran manajer sebagai pengambil keputusan meliputi 1. Entrepreneur. Yang kedua, disturbance handler. Yang ketiga, resource elected. Berikutnya, keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajemen, memahami dan menjalankan proses produksi ataupun operasi sesuai tuntutan tugasnya. Kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal merupakan kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif sehingga akan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan ini pada kemampuan manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi dan menjabarkannya ke dalam ide-ide yang dirangkum dalam suatu sosialisasi pun gambaran kegiatan organisasi di masa dating. Berikut bentuk-bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan mempunyai 4 bentuk dasar, yaitu yang pertama, struktur organisasi fungsional. Yang kedua, organisasi divisional. Yang ketiga, struktur organisasi simetris. Yang keempat, struktur organisasi internasional. Perusahaan mengembangkan bentuk-bentuk struktur organisasi yang baru, diantaranya adalah yang pertama, organisasi tanpa batas. Yang kedua, organisasi tim. Yang ketiga, organisasi virtual. Yang keempat, organisasi pembelajaran. Yang berikut dasar-dasar pembentukan struktur organisasi. Proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melakukan menghasilkannya. Spesialisasi pekerjaan. Contohnya pekerjaan yang telah spesialisasi itu lebih mudah dipelajari dan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dibandingkan pekerjaan yang non spesialisasi. Departementalisasi menentukan bagaimana sebaiknya mengelompokkan orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Departementalisasi dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, departementalisasi berdasarkan pelanggan, produk, proses, geografis, dan fungsi. Ya, terima kasih, itulah presentasi yang kami bawakan tadi. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.